Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga Bapak Ibu mahasiswa, teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pada pertemuan pertama perkuliahan kali ini untuk kelas bank dan lembaga keuangan non-bank, kita akan membahas beberapa materi mengenai aset keuangan, kemudian lembaga-lembaga keuangan, kemudian fungsi dan perannya, dan contoh-contohnya seperti apa. Kita akan ulas bersama, kita akan bahas bersama pada pertemuan kali ini. Saya berharap teman-teman masih tetap semangat dan mengikuti, menyimak perkuliahan ini secara online dengan baik dan tetap konsentrasi. Nah, dalam pengertian luas, teman-teman, aset merupakan kepemilikan atas suatu barang yang memiliki nilai tukar. Nah, awalnya konseptual atau dasar pemikiran sesuatu barang dianggap aset adalah bahwa barang itu memiliki nilai fisiknya, ada bentuk fisiknya, ya. Tapi pandangan tersebut sudah berubah bahwa aset tidak hanya memiliki bentuk fisik, tapi juga bisa jadi meskipun tidak ada bentuk fisiknya, suatu barang, suatu hal bisa dianggap sebagai aset seperti itu. Jadi aset dibedakan menjadi dua, aset berwujud dan aset tidak berwujud. Apa sih aset berwujud? Ya, contohnya seperti tanah, bangunan, mobil, pabrik, mesin, dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau kita sebagai orang pribadi ya, sebagai individu, tentunya kita juga perlu menerapkan namanya manajemen keuangan. Perlu mana sih dengan uang yang sama, dengan nilai yang sama, kita lebih memilih beli rumah atau kita membeli sebuah mobil, ya. Kalau saya pribadi ditanya seperti itu, tentunya saya akan memilih beli rumah, beli tanah dan rumah. Kenapa? Karena nilai tanah sendiri tidak terdepresiasi. Artinya ketika divaluasi nilainya juga bisa terus meningkat, kecuali dari nilai bangunannya ya. Kalau nilai bangunannya kan dia juga bisa turun. Nah, berbeda dengan mobil. Mobil dia terdepresiasi ya, dan nilainya terus menyusut seiring bertambahnya waktu. Kemudian dari sisi kemanfaatan secara mesinnya tentunya juga akan terus turun. Tapi ini tidak bisa menjadi satu tolok ukur atau pandangan variabel tunggal saja. Ketika kita milih suatu aset, misalkan kita membeli rumah, ya memang rumah lebih menguntungkan ya untuk masa yang akan datang, tanah lebih menguntungkan. Tapi kita juga perlu berpikir, kita beli rumahnya di mana, kita beli tanahnya di mana. Ketika kita salah beli aset, kita beli di daerah yang rob, banjir gitu ya, tentunya nilai aset itu valuasinya tidak akan terus naik dari tahun ke tahun. Nah, ini perlu adanya ketelitian atau kecermatan kita dalam memilih suatu aset. Nah, ketika kita bicara mengenai aset tidak berwujud, itu apa saja ya? Itu bisa dalam bentuk apa namanya, aset-aset yang nilainya tidak tergantung dari bentuk fisiknya, ya. Bedanya gitu aja, tidak tergantung dari bentuk fisiknya. Nah, salah satu jenis aset yang tidak berwujud ya seperti aset keuangan. Aset keuangan itu seperti ada obligasi gitu ya, kemudian ada suku atau saham, itu merupakan aset-aset keuangan di mana tidak memiliki bentuk secara fisiknya itu kelihatan seperti itu. Nah, kalau kita berbicara yang kekinian, ada juga ya sekarang kripto ya, kripto, kemudian ada apa namanya, itu ya yang sekarang diperdagangkan secara dianggap sebagai barang komoditas ya. Kemudian ada juga kayak YouTube ya. YouTube saat ini juga dianggap sebagai aset gitu karena valuasinya untuk YouTube channel yang terkenal dia akan terus naik seperti itu. Mungkin itu sekilas info seperti itu ya. Kemudian apa sih hubungan antara aset keuangan dan aset berwujud? Ya tentunya ini akan sangat terkait ya karena diharapkan aset berwujud itu bisa menghasilkan aset keuangan nantinya. Contoh aset berupa pabrik gitu ya, bangunan gedung diharapkan memberikan arus kas,
berupa keuntungan bagi pemiliknya di masa yang akan datang. Kemudian mesin-mesin diharapkan memberikan arus kas setelah mesin itu digunakan untuk menghasilkan produk, produknya bisa dijual gitu ya, sehingga memberikan value atau memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Kemudian terkait dengan klasifikasi di pasar keuangan. Nah, klasifikasi berdasarkan sifat dan klaimnya itu kan setidaknya dibagi menjadi dua. Itu ada pasar utang atau debt market, kemudian ada pasar ekuitas atau equity market. Pasar utang atau debt market pada dasarnya merupakan pasar yang memperdagangkan aset keuangan dengan arus kas tetap atau aset keuangan dengan instrumen utang. Nah, sedangkan ekuitas ini memperdagangkan aset keuangan dengan arus kas tidak tetap atau aset keuangan dengan instrumen ekuitas. Nah, dilihat dari jatuh temponya, beberapa aset di pasar uang maupun di pasar modal ada yang di bawah 12 bulan, ada yang di atas 12 bulan. Kemudian klasifikasi aset keuangan berdasarkan penerbitannya. Kalau di pasar saham kita kenal ada namanya pasar primer ya. Pasar primer itu adalah pasar-pasar di mana perusahaan-perusahaan menerbitkan aset keuangannya, ya bisa juga saham, bisa juga obligasi atau surat hutang, kemudian itu ditawarkan kepada pasar. Tapi itu momentum yang pertama. Nah, pasar ini biasa disebut pasar perdana atau yang terkenal disebut sebagai IPO atau Initial Public Offering. Nah, yang kemarin kan lagi IPO yang baru-baru saja kan ada GoTo, ada Bukalapak, ya, itu contoh-contoh IPO. Kemudian pasar sekunder. Pasar sekunder ini merupakan pasar yang memperdagangkan aset keuangan atau klaim keuangan yang sebelumnya sudah dijual di pasar primer. Kadang-kadang ada yang menyebut juga bahwa aset pasar sekunder ini sebagai pasar dari aset keuangan yang telah usang. Kalau saya sendiri sih kurang setuju ya kalau disebut pasar dengan aset yang telah usang. Karena bisa jadi walaupun sudah diperdagangkan, sudah pernah diterbitkan secara primer, itu valuasinya bisa naik dan bisa memberikan keuntungan ketika dilakukan trading. Kemudian ada pasar kas atau spot market, itu diklasifikasikan berdasarkan waktu pengirimannya. Kemudian ada kontrak berjangka, ada kontrak opsi. Nah, itu digunakan oleh para pebisnis atau investor umumnya untuk mengendalikan resiko-resiko yang tidak dapat diterima atau resiko yang menurut mereka besar yang terkait dengan bunga dan keuangannya. Nah, teman-teman sekalian, mahasiswa juga bisa memahami atau mengerti ya di sekeliling kita ada banyak sekali pelaku pasar keuangan. Contohnya di rumah tangga atau individu kita sendiri, kita bisa membeli saham, kita bisa melakukan trading lagi. Ini kita sudah sebagai pelaku di pasar keuangan, di mana sekarang platform aplikasi sudah sangat bertebaran. Kita mau investasi di mana saja bisa, kita mau trading, kita bisa download Beyond, kita mau beli reksadana, kita bisa beli bibit, banyak sekali ya produk-produk yang aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Nah, tentunya ada pihak pebisnis, perusahaan atau persekutuan, kemudian pemerintah sebagai regulator, ada BUMN, ada bank sentral, ada bank umum, kemudian lembaga keuangan ya. Sekarang fintech juga semakin bertebaran, banyak yang berkembang terus fintech itu. Misalnya ada Gojek, ya, OVO, itu kan fintech ya, Dana. Kemudian ada juga sekarang PT Pos tuh lagi mengembangkan sayapnya juga, dia punya aplikasi namanya Postpay gitu ya. Kemudian koperasi juga masih masuk dalam pelaku pasar keuangan. Badan-badan keuangan internasional ada World Bank gitu ya, kemudian perusahaan-perusahaan multinasional. Itu terkait dengan pelaku di pasar keuangan. Nah, kemudian fungsi terkait sistem keuangan
ada beberapa sebagai fungsi tabungan, sebagai fungsi kekayaan, fungsi likuiditas, fungsi kredit, fungsi pembayaran, fungsi resiko, dan fungsi kebijakan. Kemudian saya ingin membahas mengenai inovasi-inovasi keuangan yang kekinian. Tadi sempat saya singgung juga, fintech sudah semakin banyak, kita mau beli saham dengan beberapa aplikasi, pilihannya sangat banyak. Tentunya teknologi itu sangat berpengaruh ya dalam perkembangan industri keuangan, industri perbankan yang kekinian yang saat ini. Bahkan sekarang ketika kita mau buka deposito, kita sudah tidak perlu datang ke bank, kita cetak sertifikatnya gitu ya. Kita bisa menggunakan HP kita ya, Android kita download aplikasinya, kita di bank mana gitu kita bisa melakukan deposito gitu ya, kita bisa menabung lewat sana, lewat aplikasi, semudah di genggaman tangan kita ya sehari-hari. Kemudian bicara mengenai klasifikasi lembaga keuangan, tentunya ada dua secara konsep, yaitu lembaga keuangan yang depositori dan lembaga keuangan non-depositori. Untuk lembaga keuangan depositori, sebagian besar dananya diperoleh dengan cara menghimpun dana dari masyarakat ya teman-teman. Kemudian dilakukan penawaran jasa tabungan atau simpanan ya. Simpanan ini bisa berupa giro, tabungan, deposito, dan simpanan-simpanan lain. Sedangkan untuk lembaga non-depositori itu adalah lembaga keuangan di mana menghimpun tetap sama menghimpun dana dari masyarakat, tetapi tidak dilakukan dengan menawarkan produk-produk tabungan atau simpanan tertentu. Contohnya apa saja? Misalkan asuransi gitu ya, kemudian lembaga pembiayaan, kemudian dana pensiun, itu termasuk lembaga non-depository atau lembaga-lembaga yang menghimpun dana tapi tidak menawarkan jasa menabung, jasa simpanan seperti itu. Kemudian untuk jenis-jenis lembaga keuangan bank, ya kita kenal ada Bank Persero, yaitu bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah. Di Indonesia ya ada Bank Mandiri, ada BNI, ada BRI ya, kira-kira yang terkenal itu. Kemudian Bank Umum Swasta Nasional ya, kita tahu ada Bank BCA, Bank Panin gitu ya. Kemudian ada bank asing yang beroperasi di Indonesia itu ada ICBC gitu kan, ada Bank of America, Standard Chartered gitu ya. Kemudian bank campuran. Nah, bank campuran ini kepemilikannya ya dimiliki oleh orang Indonesia dan sebagian dimiliki oleh orang-orang yang berasal dari negara asing. Itu ada bank ANZ, ada bank DBS ya kalau nggak salah, di Indonesia ada bank DBS itu yang cukup terkenal. Kemudian ada bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah, itu contohnya ada Bank Jateng, Bank DKI, Bank Jabar. Baik, kira-kira itu sebagai pengantar teman-teman dalam belajar. Saya berharap teman-teman tetap membaca materinya, mengerjakan tugas-tugasnya. Kita siap berdiskusi, saya siap menanggapi di forum, di tutorial online. Kita bisa diskusi, nanti kita saling tanya jawab, bertukar pikiran. Apabila ada pertanyaan Bapak Ibu yang memang pada waktu perkuliahan saya belum menjawab, dan mungkin itu sulit, tentunya saya akan saya tampung terlebih dahulu, akan saya tanyakan ke rekan-rekan kerja saya yang di bidangnya lebih ahli, supaya saya mendapatkan jawaban yang terbaik, yang bisa memuaskan, bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Bapak Ibu, tetap semangat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu.